Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'mati imani wal Islam. Asyhadu an la ilaha illallahil malikil a'lam wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa rabbi wal azam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabil kiram. Amma ba'du. Perkenalkan, saya Riki, saya santri Ponpes Terapi Modern Riyadhah Kalam Syifa Banten Indonesia. Di sini saya akan melanjutkan sebuah hadis kelima dari kitab Fadilah Amal tentang keutamaan sholat. Mohon disimak. Anahud Fatah radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza hajabahu amru fazi'a illa sholati, yang artinya dari Hudzaifah radhiyallahu anhu berkata, apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menemui suatu kesulitan, maka beliau segera mengerjakan salat. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud Darul Mansur. Salat adalah rahmat Allah yang paling besar. Mencari pertolongan dengan sholat ketika menghadapi kesulitan berarti bersegera menuju rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan jika rahmat Allah datang maka tidak akan ada lagi kesulitan. Banyak diriwayatkan yang menyebutkan tentang hal ini. Para sahabat yang selalu mengikuti langkah Nabi Muhammad SAW juga sering melakukan demikian. Abu Darda radhiyallahu anhu berkata, jika terjadi angin topan, maka Rasulullah SAW segera masuk ke masjid dan tidak akan keluar sebelum angin itu reda. Demikian juga jika terjadi gerhana matahari atau bulan, Rasulullah SAW segera mengerjakan sholat. Suhaib radhiyallahu anhu pernah diberitahu oleh Rasulullah SAW bahwa para nabi terdahulu pun jika mendapatkan suatu masalah atau kesulitan maka mereka segera melaksanakan sholat. Pada suatu hari, ketika Ibnu Abbas radhiyallahu anhu sedang dalam perjalanan, ia mendapatkan kabar bahwa anaknya telah meninggal dunia. Maka ia segera itu mendapat dari untanya. Kemudian sholat 2 rakaat dan membaca Inna lillahi wa inna lillahi raji'un. Lalu berkata, aku telah melaksanakan apa yang telah diperintahkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Wasta'inu bisabri wassholah, yang artinya carilah pertolongan Allah dengan sabar dan sholat. Quran Surat Al-Baqarah ayat 45. Terdapat kisah lain mengenai Ibnu Abbas radhiyallahu. Ketika ia sedang dalam menjalankan, ia mendapatkan berita kematian saudaranya yang bernama Kutsam. Maka ia segera turun dari untanya dan mengerjakan sholat 2 rakaat di pinggir jalan. Ia berdoa cukup lama dalam tasyahudnya. Kemudian ia berdiri untuk melanjutkan perjalanan seraya membaca ayat Al-Quran. Wasta'inu bis-sabri was-sholati wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin, yang artinya carilah pertolongan Allah dengan sabar dan sholat, dan sesungguhnya yang demikian itu 4 berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Quran Surat Al-Baqarah surat yang kedua ayat 45. Mengenai masalah khusyuk, insya Allah akan dijelaskan pada bab ketiga. Dalam riwayat yang lain disebutkan sebuah kisah mengenai Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, yaitu ketika mendengar berita tentang wafatnya salah seorang azwajun mutakharah, istri-istri Rasulullah SAW, ia segera bersujud. Ketika seseorang yang menanyakan perbuatan itu, maka ia menjawab, beginilah yang diperintahkan Rasulullah SAW kepada kita. Apabila kita mendapatkan musibah, hendaklah kita sibukkan diri kita dengan sholat. Sedangkan tidak ada musibah yang lebih besar selain wafatnya Ummul Mukminin. Hadis riwayat Abu Daud.
ketika Abadah radhiyallahu an hampir wafat, ia berkata kepada orang-orang di sekitarnya, "Janganlah kalian menangisiku. Apabila ruh telah keluar, maka aku minta agar kalian berwudu dengan sempurna, lalu pergi ke masjid, lakukan salat dan beristighfar untukku. Karena Allah menyuruh kita agar selalu memohon pertolongan kepadanya dengan sabar dan salat." Kemudian berbaringlah aku di dalam liang kubur suami Ummu Kulsum, Talha, yaitu Abdurrahman radhiyallahu an, menderita sakit yang amat parah, sehingga karena sangat parahnya semua orang mengira bahwa ia telah meninggal dunia. Melihat hal itu, Ummu Kulsum, segera bangun dan melakukan sholat. Ketika selesai sholat, Abdurrahman radhiyallahu an ciuman. Lalu ia bertanya kepada orang-orang di sekelilingnya, "Apakah keadaanku tadi seperti orang yang telah mati?" Ia menjawab. Jawab mereka, Abdurrahman radhiyallahu an berkata, "Dua orang malaikat maut mendatangiku seraya berkata, 'Pergilah engkau menghadap Ahkamul Hakim,' yaitu hakim yang maha adil. Dialah yang akan membuat keputusan tentang urusanmu." Kemudian mereka membawaku. Ketika itu datang malaikat yang ketiga dan berkata kepada dua malaikat tadi, "Kamu berdua pergilah. Orang ini termasuk golongan yang memperoleh kebahagiaan dan keberuntungan. Hal itu telah tertulis sejak dia masih berada di dalam kandungan ibunya, sedangkan saat ini anak-anak yang masih memperoleh manfaat darinya." Setelah peristiwa itu, Abdurrahman masih hidup selama 1 bulan. Kemudian meninggal dunia. Durul Mansur Nadhar radhiyallahu an bercerita, "Pernah suatu ketika siang hari menjadi gelap gulita, maka aku berlari menemui sahabat Anas radhiyallahu an dan bertanya, 'Pernahkah engkau mengalami peristiwa seperti ini semasa hidup Rasulullah SAW?' Dia menjawab, 'Semoga Allah melindungi pada zaman Rasulullah SAW.' Dia menjawab, 'Semoga Allah melindungi pada zaman Rasulullah SAW. Pernah terjadi angin bertiup sangat kencang, maka kami akan berlari ke masjid karena khawatir kalau hari kiamat segera terjadi.' Abdullah bin Salam radhiyallahu berkata, apabila keluarga Nabi Muhammad SAW ditimpa suatu kesusahan, maka beliau Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan mereka agar mendirikan sholat seraya membaca ayat Al-Quran berikut. "Wal mur'alhaka bisolati wastabir alaiha lanas'aluka rizqan nahnu najanuka wal akibatul littaqwa." Yang artinya, perintahkanlah keluargamu mendirikan sholat dan bersabarlah atasnya. Kami tidak meminta rezeki darimu, bahkan kamilah yang memberi rezeki kepadamu, dan akibat yang baik itu bagi orang-orang yang bertakwa. Quran Surat At-Taha ayat 132. Disebutkan dalam sebuah hadis, barang siapa yang mempunyai hajat, keperluan baik mengenai urusan duniawi ataupun agama, mengenai hubungan dengan Allah ataupun dengan hambanya, maka hendaklah dia berwudu dengan sempurna lalu sholat 2 rakaat. Setelah itu ia memuji Allah dan bersalawat atas Rasulullah SAW, lalu berdoa berikut, "La ilaha illallah halimul karimul subhanallahi rabbil arsyil azim ahmadu lillahi rabbil alamin as'aluka ma'ujibati wa rahmatika wa azaima maghfiratika wal ghaniyata min kulli birra wa salamata min kulli isma wa tadbi wa tauba illa ghafurtahu ya arhamar rahimin wala hama illa farajtahu wala hajatu hiya laka ridda illa faqadinaha ya arhamar rahimin." Yang artinya, tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mulia. Maha suci Allah, Rabb yang memelihara arsy yang agung. Segala puji bagi Rabb semesta alam. Aku memohon kepadamu segala sesuatu.
yang menyampaikan kepada rahmatmu surga dan ampunanmu, keuntungan yang menyampaikan rahmatmu surga dan ampunanmu, keuntungan dari segala kebajikan dan keselamatan dari segala dosa. Janganlah engkau biarkan bagiku suatu dosa tanpa engkau mengampuninya, suatu kesempitan tanpa engkau melampangkannya, dan suatu keperluan yang engkau ridhoi dan tanpa engkau memenuhinya. Terimalah wahai yang maha rahim, maka insya Allah hajat-hajatnya akan terpenuhi. Wahab bin Munabbih radhiyallahu berkata, memintalah kepada Allah melalui sholat ketika menghadapi sesuatu keperluan adalah dianjurkan. Orang-orang terdahulu juga apabila ditimpa suatu bencana, mereka segera melakukan sholat. Dan apabila selamat dari bencana, mereka pun segera melakukan sholat. Dia bercerita, di Kufa ada seorang kuli yang terkenal dengan sangat dipercaya oleh orang-orang yang karena jujurnya. Banyak para pedagang yang menitipkan barang atau uang kepadanya. Suatu hari, ketika dalam perjalanan, ia bertemu dengan seorang laki-laki. Laki-laki itu bertanya padanya, engkau mau pergi ke mana? Kuli menjawab, aku pun akan pergi ke sana. Kuli itu menjawab, aku akan pergi ke kota fulan. Lelaki itu berkata, aku pun akan pergi ke sana. Aku tidak sanggup berjalan kaki bersamamu. Bagaimana kalau aku mengendarai keledaimu dengan bayaran 1 dinar? Si kuli pun setuju. Lalu lelaki itu mengendarai keledai. Ketika tiba di suatu persimpangan jalan, lelaki itu bertanya, jalan mana yang akan engkau lalui? Si kuli menjawab, jalan umum ini. Lelaki tadi menyahut, jalan yang satunya ini lebih dekat dan lebih memudahkan bagi keledai ini karena banyak sekali rumput-rumput di sana. Si kuli berkata, aku belum pernah melewatinya. Lelaki itu berkata lagi, aku sering melewatinya. Baiklah, kita coba jalan ini, jawab si kuli itu setuju. Maka mereka pun melewati jalan itu. Beberapa saat kemudian mereka tiba di sebuah hutan lebat yang menyeramkan dan banyak berserakan tengkorak manusia. Tiba-tiba lelaki itu turun dari keledainya sambil mengeluarkan pedang dari balik punggungnya dan berniat akan membunuh si kuli. Jangan lakukan itu, teriak si kuli. Ambillah keledai dan barang-barang ini kalau itu keinginanmu. Tapi jangan bunuh aku. Namun lelaki itu tidak mengindahkannya. Bahkan bersumpah akan membunuh si kuli terlebih dan menghulu sebelum mengambil semua barangnya. Si kuli terus memohon sambil memelas. Namun lelaki zalim itu sama sekali tidak menghiraukannya. Akhirnya si kuli pasrah dan berkata, baiklah, kalau itu keinginanmu, izinkan aku melakukan sholat 2 rakaat untuk yang terakhir kalinya. Lelaki itu berkata sambil tertawa mengejek, cepatlah lakukan. Mayat-mayat ini pun mengajukan permohonan yang sama. Namun sholat mereka sama sekali tidak dapat menolong mereka sedikit pun. Si kuli segera memenuhi sholat. Namun setelah selesai membaca Al-Fatihah, tidak ada suatu surat pun yang diingatnya. Sementara lelaki zalim itu terus mendesak si kuli agar mempercepat sholatnya. Cepatlah selesaikan sholatmu. Tiba-tiba tanpa disengaja terucap oleh lidah si kuli sebuah ayat yang berbunyi, Amman yuhibu mudtoharo idha da'adu wa yaqsifu su'a. Yang artinya, atau siapakah yang menerima doa orang-orang yang dalam kesulitan apabila ia berdoa kepadanya dan yang menghilangkan kesulitannya. Quran Surat An-Naml ayat 62. Dia membaca ayat itu sambil menangis. Tiba-tiba muncul seorang penunggang kuda memakai topi besi yang gemerlapan. Dia menikam lelaki zalim itu hingga tewas.
dari tempat jatuhnya. Si zalim itu keluarlah nyala api. Si kuli langsung bersujud sebagai tanda syukur kehadiran Allah. Lalu ia berlari ke arah penunggang kuda tadi dan bertanya, ceritakanlah padaku siapa engkau dan bagaimana engkau bisa datang kemari. Penunggang kuda itu menjawab, aku adalah penjaga ayat yang engkau baca tadi. Sekarang engkau selamat. Silakan engkau pergi ke mana saja engkau suka. Setelah berkata demikian, ia pun menghilang. Pada hakikatnya sholat adalah keuntungan yang sangat besar. Selain menyebab keridhaan Allah, sholat juga menyebab keselamatan dari sebagai bencana di dunia dan mendatangkan ketenangan hati. Ibnu Sirin radhiyallahu anhu berkata, seandainya aku diberi kesempatan untuk memilih antara surga dan 2 rakaat sholat, maka aku akan memilih sholat karena surga itu untuk kesenanganku, sedangkan sholat adalah untuk keridhaan Rabbku. Rasulullah SAW bersabda, alangkah pantasnya dicemburi orang muslim yang ringan hidupnya, keluarganya dan hartanya tidak menyibukkannya. Banyak peluang untuk sholat, selalu menerima rezeki yang ada, bersabar atas segala hal, beribadah kepada Allah dengan sebaik-baiknya. Hidup tanpa sanjung, kematian dipermudah, sakit harta warisan, sedikit harta warisan dan tidak banyak orang-orang yang mengasihinya. Al-Jami'u Shaghir. Beliau juga bersabda, perbanyaklah sholat sunnah di rumahmu agar rumahmu semakin dipenuhi kebaikan. Mungkin itu saja dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.